Assalamualaikum, lanjut Besti. Ini panel yang kemarin sudah kita obrolin tentang proses ngecatnya. Bumper depan dengan luka di posisi kanan bawah, kita sambung catnya. Terus hasilnya macam kayak begini. Lalu ada kap mesin, ini habis dikerok. Jadi kita nembak catnya full satu panel kap mesin. Hasilnya setelah kering siap untuk kita timbak clear coat macam kayak begini. Dan spray gun yang kita pakai untuk tembak clear coat kali ini masih tetap pakai si mini. Oke, lanjut. Kalau waktu ngecat kita pakai si mini HVLP nozzle 1,4 yang hijau ini ringnya, nanti untuk clear coat kita bakal pakai yang satunya, si RP yang kalau di seri normal dia pakai ring biru ya kalau di SATA. Nah, ini karena memang spray gunnya bukan yang regular version modelnya, tapi yang kebetulan ada warna-warni. Jadi ringnya ini warna hitam. Sebenarnya kalau di model normal dia pakai ring biru. Nah, ini kita pakai nozzle 13 RP tapi bukan yang SR. Ini sebenarnya punya SATA yang 1400S yang model tabung samping, tapi saya tancepin di body mini jet dengan tabung atas. Kira-kira apa alasannya ketika kita nembak jet pakai yang HVLP dan waktu nembak clear coat pakainya yang RP? Oke, soal spray gun kita obrolin belakangan waktu sambil joget ya Besti. Sebelumnya kita siapkan dulu clear coatnya. Kali ini yang kita pilih si Nikon HS200. Kenapa kita pilih yang ini? Ya satu sisi karena kita nembak kap mesin. Kita butuh produk atau clear coat yang relatif punya daging cukup bagus, punya daya halau terhadap sinar matahari atau sinar UV yang bikin gampang pudar cat atau clear coat. Nah, kita butuh produk yang bisa menganulir ya ancaman seperti ini. Karenanya kita pakai yang tipe HS. Setidaknya ketika kita pakai clear coat yang tipe HS akan lebih bikin kita nyaman, lebih bikin kita tidak khawatir untuk kualitas hasil kerjaan di jangka panjangnya. Jadi ya gambarnya gitu, kalau clear HS akan tetap lebih awet dari yang tidak HS dengan catatan ketebalannya atau prosesnya relatif imbang dengan yang tidak HS. Oke, ngobrol clear coatnya sudah, sekarang balik ke laptop. Untuk spray gun setting yang kita pakai full wide open, pattern dibuka pol, jarum dibuka pol. Kemudian pressure kita pakai sekitar 2 bar. Kenapa pakai sekitaran 2 bar? Karena ini tadi racikan clear coatnya hanya dikasih thinner sekitaran 5-8% ya. Jadi enggak banyak banget thinnernya, sama dengan clear coatnya agak-agak kental. Kalau misal kita pakai pressure di bawah 2 bar, nanti jerukannya bakal kurang maknyus. Karena spray gun yang kita pakai si mini jet. Kalau di SATA sekali lagi seperti yang sudah kita obrolin di 3 video sebelum ini mungkin, kalau di full size nya SATA dia pakai pressure sekitaran 16-17 bar gitu sudah kenceng banget semburannya. Tapi kalau di mini jet dia agak unik. Untuk dapat semburan yang setara dengan di full size yang pakai pressure 1,7 misal, kita butuh pakai 2 bahkan sampai 2,2 bar ketika di mini jet. Nah, untuk teknis aplikasinya di lapis pertama kita tembak sawur, meski setting spray gun tetap mode full wide open. Kalau kita pengen mode sawur
bisa diakali dengan jarak yang dibikin agak jauh. Tadi teman-teman lihat kita nembaknya lebih jauh dari lapis yang kedua ini. Nah, di lapis yang kedua ini kita mengusahakan untuk bisa dapat hasil tembakan yang sudah cukup basah, juga cukup rata. Cukup basahnya kita dapat dari jarak tembak yang lebih dekat dari yang lapis pertama waktu sawur tadi. Kemudian basahnya atau dagingnya kita dapat dari overlap atau spasi yang diusahakan cukup rapat. Hasilnya macam kayak begini. Nanti setelah ada flash off, kita sambil tembak bumper, kita bakal tembak kap mesin sekali lagi. Nah, untuk area bumper ini karena yang area kanan kita tembak cat, kemudian mulai tengah ke kiri bumper tidak kita tembak cat, kita coba bedakan lapisan clear coat yang kita tembakkan ke permukaan panel. Di area yang tercover cat, dari awal kita tembak langsung basah seperti yang teman-teman lihat saat ini. Kemudian di separuh kiri karena dia tidak tercover dengan cat, kita hanya tembak sawur saja untuk lapis yang pertama ini. Kenapa? Karena kalau bagian yang tidak tercover cat kita kasih lapisan yang sama tebal dengan bagian yang ada catnya, nanti biasanya akan terlihat ada perbedaan kinclong antara yang tadinya tercover cat dengan yang tidak ada catnya. Oke, balik ke kap mesin. Setelah ada jeda ya kurang lebih 3 menit lah waktu kita tinggal nembak bumper, sudah cukup untuk kemudian kita lanjut tembak di lapis berikutnya. Di kap mesin ini kita tembak 3 kali, sawur, basah, dan basah. Kenapa? Karena kap mesin dia terpapar sinar matahari berlebih. Belum lagi ada tambahan panas dari dalam mesin. Jadi kita mengusahakan tembakan clear coat di kap mesin ya secara daging, secara ketebalan kita kasih lebih tebal dari yang di bumper sebagai antisipasi biar tidak mudah pudar dan wes pokoknya akan bisa awet, ngimbangi panel yang dia tidak terpapar atau tidak terkena panas berlebih seperti yang di bumper. Oke, lapis ketiga ini mode tembak mirip-mirip dengan yang lapis kedua. Kita usahakan dapat basah dengan jarak tembak yang main sekitaran 12-an cm sampai 15 cm lah maksimal. Kemudian overlap atau spasinya tetap dijaga serapat mungkin. Kenapa? Karena yang dipakai spray gun mini. Selebar apapun pattern spray gun mini macam kayak mini jet ini, kalau di compare dengan kakaknya yang full size dia tetap kalah lebar. Untuk antisipasi biar hasil tembakan bisa dapat rapet padat kinclongnya, ya kita mesti membiasakan diri untuk bisa main overlap atau spasi dengan cukup rapet. Kemudian setelah kap mesin beres kita balik ke bumper. Untuk bumper kita tidak tembak 3 kali proses seperti di kap mesin, tapi cukup 2 kali proses. Kalau di lapis pertama tadi area yang tidak tercover cat atau separuh kiri dia kita sawur saja. Di lapis kedua ini kita bikin tembakannya sama-sama basah. Jadi kalau di total gampangnya gitu, untuk bagian separuh kanan yang sebelumnya ada proses kita nembak cat, kita kasih 2 lapis kenyang dan kenyang. Untuk di separuh kiri kita kasih setengah kenyang dan kemudian di lapis kedua baru kita kasih kenyang. Sekali lagi tujuannya biar antara bagian kanan
dan bagian kiri nantinya akan relatif imbang, ya padat, rapet, dan kinclongnya clear coat yang kita tembakkan. Kurang lebih alasannya seperti itu, Besti. Untuk hasilnya ya setidaknya kita dapat macam kayak begini. Versi kami sudah lolos, sudah ya kita sudah tenang gitu. Secara umum kita sudah tidak terbebani dengan bayang-bayang waduh nanti kena komplain dari yang punya kendaraan karena hasil kerjaan kurang rapi atau terlihat kurang kinclong. Dan di jangka panjangnya atau setelah 1 tahun, 2 tahun, kita pun tetap ada perasaan aman, tidak khawatir kalau hasil kerjaan kita bakal sudah pudar parah atau ndak enak banget waktu dilihat. Kenapa? Sekali lagi ya karena lapisan clear coat yang kita tembakkan sudah cukup kenyang. Oke, itu tadi alasan yang mendasari kami untuk pilih produk clear coat di acara kali ini beserta teknis aplikasinya. Kemudian kenapa di acara kali ini untuk nembak cat kita pakai yang SATA Mini Jet HVLP. Kemudian untuk yang tembak clear coat kita pakainya si Mini Jet RP. Tak lain karena memang si HVLP dengan si RP kalau di SATA punya perbedaan yang signifikan. Terutama soal ketebalan daging yang dihasilkan. Nah, kalau yang HVLP dia cenderung punya pattern lebih lebar dari yang RP dengan semburan tipis dan rata. Hasil tembakan si HVLP kalau di compare dagingnya kalah tebal dengan yang RP. Kenapa? Si RP punya pattern yang lebih fokus atau lebih kecil dari si HVLP. Kemudian fluid output pun dalam 1 menit yang kami jumpai untuk SATA RP misal di tipe yang sama, nozzle ukuran yang sama, yang RP cenderung lebih cepat ketika diajak lari kenceng. Jadi hasil tembakan SATA RP tetap dia lebih basah, lebih berdaging dibanding dengan yang HVLP. Nah, dari keterangan ini akhirnya kita waktu aplikasi clear coat tetap akan lebih memilih SATA RP dibanding dengan yang HVLP. Kenapa? Ya waktu kita nembak clear coat yang dicari kan daging, yang dicari adalah lapisan yang cukup tebal. Beda dengan waktu kita nembak cat, kita butuhnya warna cepat nutup dengan lapisan yang setipis mungkin. Karakter HVLP akan lebih tepat ketika dipakai untuk nembak cat. Sekali lagi ya karena tembakan si HVLP dia nyebar rata, kemudian lapisannya yang dihasilkan cukup tipis. Oke Besti, jadi di video sebelum ini ada pertanyaan, Kang, perbedaan kedua spray gun apa? Padahal sama-sama mini jet. Jadi sekalian kita jawab di video kali ini ya Besti, bahwa SATA HVLP lebih tipis dan lebih nyebar tembakannya kalau dibanding dengan yang RP. SATA HVLP akan lebih maknyus untuk aplikasi cat dan yang RP akan lebih maknyus untuk aplikasi clear coat karena tembakannya memang lebih tebal dari yang HVLP. Perihal daging ya seperti yang teman-teman lihat, untuk proses yang kita jalani kita dapat macam kayak begini. Pakai spray gun SATA Mini Jet nozzle 13 RP non SR. Perihal SR dan non SR yang ada di Mini Jet kita bakal obrolin di video berikutnya ya. Sik nunggu sempet. Oh ya, ada yang kelupaan. Kenapa kita dengan panel sebesar ini masih pakai mini jet juga, atau bisa dibilang sering banget pakai mini jet? Ya karena pakai mini jet dia butuh angin untuk yang RP dalam 1 menit setting full wide open
hanya minta suplai angin sekitaran 190 sampai 200 liter per menit dengan pressure 2 bahkan sampai 2,5 bar. Untuk yang HVLP malah lebih irit. Mode full wide open main 2 bar hanya butuh angin 120-an liter per menit. Dengan kompresor 2 HP kita sudah bisa enjoy joget tanpa ada rasa khawatir kalau nanti anginnya tekor. Jadi ini buat kami jadi solusi ekonomis untuk kita ngejar hasil kerjaan, hasil tembakan yang secara tampilan dia terlihat ala-ala profesional. Kalau ngomong cat partikelnya terlihat rapi, kemudian kalau ngomong clear coat jerukannya terlihat cukup rapi, cukup layak, cukup seragam. Jadi pas kita ada acara nambal sulam, kita sebagai pemain panel mobil biasanya tetap ada tuntutan untuk bagaimana ngimbangin jerukan yang ada di panel lain. Misal kita nembak kap mesin sama bumper depan begini, kita ndak boleh nembak dengan hasil clear coat yang ngeflat banget atau yang lembut banget jerukannya. Kenapa? Karena ya kita mesti ngimbangi dengan jerukan yang ada di fender, yang ada di pintu, biar terlihat relatif seragam, enggak jomplang. Di sisi lain, kita butuh hasil tembakan juga tampil kinclong. Nah, dengan bantuan alat yang seperti performanya si mini jet ini, kita menjumpai ini alat yang menyenangkan buat kami. Ringan, nggak lemot, kemudian pakai kompresor 2 HP sudah ya ibaratnya surga dunia ngono besti. Oke, sementara segini dulu ya obrolannya. Masih ada video pakai si mini yang kesimpan lama, kita belum sempat edit dan upload. Kita bakal lebih detail lagi, coba nanti ngobrol tentang performa si mini di video tersebut. Sekian dulu, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum.